Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 5, ekosistem. Subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Dan kita sampai pada pembelajaran keempat. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, perhatikan kedua gambar tersebut. Kedua gambar tersebut merupakan ketampakan yang ada di permukaan bumi. Persawahan yang ada di Bali merupakan buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sawah merupakan salah satu contoh ketampakan buatan. Sedangkan Gunung Sinabung merupakan salah satu contoh ketampakan alam ciptaan Tuhan. Sahabat cerdas, masih banyak contoh ketampakan alam dan buatan di sekitar kita. Contoh lain ketampakan alam antara lain dataran tinggi, pantai, dan danau. Contoh ketampakan buatan antara lain waduk, pelabuhan, dan pemukiman penduduk. Sahabat cerdas, ternyata terdapat banyak sekali ketampakan alam dan buatan di sekitar kita. Bahkan banyak sekali ketampakan alam maupun buatan yang dijadikan sebagai tempat wisata yang menarik. Salah satunya kebun teh di Puncak Bogor. Indahnya kebun teh di Puncak Bogor. Puncak adalah sebuah kawasan wisata pegunungan yang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Kawasan Puncak terletak 70 km sebelah selatan Jakarta. Kawasan ini terletak di kaki dan lereng Pegunungan Gede Pangrango dan sebagian besar merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Di kawasan ini terdapat sebuah perkebunan teh yang telah dibangun sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Perkebunan ini kini berubah nama menjadi PT Perkebunan Nusantara 8 Gunung Mas. Perkebunan teh ini membentang di antara bukit-bukit yang ada di kawasan puncak. Tanaman teh ditanam sedemikian rupa sehingga menghasilkan pemandangan alam yang indah. Tanaman teh ditanam dengan rapi sesuai kontur perbukitan. Selain keindahan alam, kesejukan kawasan ini menjadikan Puncak sebagai daerah kunjungan wisata yang selalu ramai dikunjungi para wisatawan. Dikarenakan posisinya yang berada di kaki dan lereng Pegunungan Gede Pangrango, udara kawasan ini menjadi sejuk, bahkan cenderung dingin. Inilah yang membuat daerah Puncak Bogor sangat cocok untuk budidaya tanaman perkebunan. Selain perkebunan teh, di daerah Puncak dapat kita temui juga perkebunan kopi, pala, tanaman hias, dan perkebunan buah seperti stroberi dan sayur mayur. Sahabat cerdas, berdasarkan bacaan tersebut, mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Pertama, di mana lokasi Puncak berada? Kawasan Puncak termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Kedua, kapan perkebunan teh kawasan Puncak dibangun? Perkebunan teh kawasan Puncak dibangun sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. 3. Apa saja perkebunan yang bisa kita temui di kawasan Puncak? Di kawasan Puncak dapat kita temui perkebunan teh, perkebunan kopi, pala, tanaman hias, dan perkebunan buah seperti stroberi dan sayur mayur. Sahabat cerdas, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Diperlukan persatuan dan kesatuan dalam mengolah sumber daya alam
agar dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat. Bersatu untuk Indonesia makmur. Wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang hingga Merauke tentu memiliki berbagai keunikan. Letak Indonesia di sekitar garis khatulistiwa mengakibatkan Indonesia selalu mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Hal ini bermanfaat bagi kegiatan agraris, sehingga membuat Indonesia menjadi penghasil berbagai komoditas alam. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan potensi-potensi alam yang luar biasa. Setiap daerah di Indonesia memiliki sumber daya alam yang khas, berbeda satu dengan yang lainnya. Persatuan dan kesatuan mutlak diperlukan untuk menyatukan tujuan pengelolaan sumber daya alam dan hasil bumi Indonesia. Tanpa persatuan dan kesatuan, kemakmuran rakyat Indonesia tidak akan tercapai. Setiap daerah bekerja sama dan saling mengisi untuk mengelola sumber daya alam dan hasil bumi. Kemakmuran masyarakat tidak hanya untuk masyarakat daerah tertentu, tetapi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Sahabat cerdas, berdasarkan uraian tersebut, dapat kita ketahui manfaat persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam dan hasil bumi. Di antaranya, pengelolaan sumber daya alam menjadi maksimal. Hasil sumber daya alam tersebar secara merata dan kemakmuran masyarakat meningkat. Kemudian, hal-hal yang dapat terjadi jika sumber daya alam dan hasil bumi tidak dikelola dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan. Antara lain, pengelolaan sumber daya alam kurang maksimal, sumber daya alam tidak tersebar secara merata, dan kemakmuran masyarakat suatu daerah menurun. Contoh dua daerah yang mempunyai ketampakan dan sumber daya alam yang berbeda antara lain Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan. Kabupaten Gresik dikenal sebagai kota industri yang menjadi tempat produksi pupuk dan listrik, namun kurang dalam hal pertanian. Sedangkan Kabupaten Lamongan menjadi salah satu daerah penghasil sumber daya alam di sektor pertanian. Dengan persatuan dan kesatuan, kedua daerah ini dapat bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan masing-masing, sehingga kemakmuran masyarakat di kedua daerah tersebut dapat meningkat. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 5, subtema 2, dan pembelajaran keempat. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.